Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Usepnu, pengawas SMA di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan naskah praktik baik kepengawasan dengan judul Implementasi Strategi Pedati Sigesit dalam Pembimbingan Penerapan Pembelajaran Berdiferensiasi di Sekolah Binaan. Sebagai latar belakang adalah voksi kepengawasan, salah satunya adalah melakukan bimbingan dan pelatihan, kemudian penerapan teknologi, khususnya juga pada proses pembimbingan menggunakan Google Site. Kemudian standar proses, kita ketahui bahwa pembelajaran berdasar pada kesiapan minat dan gaya belajar. Kemudian pembelajaran yang berdasarkan pada kesiapan minat dan gaya belajar itu kemudian disebut sebagai pembelajaran berdiferensiasi. Nah, isi dari praktik baik yang saya lakukan, saya coba jabarkan pada 4 poin. Yang pertama situasi yang menjadi latar belakang, kemudian tantangan, kemudian aksi dan refleksi. Pada bagian situasi saya akan mendeskripsikan latar belakang yang pertama bahwa sekolah binaan yang saya miliki sebanyak 13 SMA dengan 6 SMA di Kabupaten Bekasi dan 7 SMA di Kota Bekasi dengan 404 guru binaan. Kemudian hasil kuesioner pada saat IHT saya memperoleh data bahwa 62% guru belum pernah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan 42% belum melaksanakan asesmen diagnostik. Nah, kemudian pada tengah semester saya coba mengakses beberapa guru di sekolah binaan, diperoleh data bahwa 52% Bapak Ibu gurunya belum mengetahui pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian terkait kesiapan mengajar Bapak Ibu, sebanyak 40% Bapak Ibu guru pernah menggunakan pembelajaran daring atau menggunakan Google Meet. Nah, dari hal tersebut maka saya ingin coba mengefektifkan proses pembimbingan menjadi lebih efektif dan efisien berdasarkan keragaman dan karakteristik guru di sekolah binaan. Nah, kemudian praktik baik yang saya lakukan ini saya kira penting karena pertama mencoba melakukan pembimbingan agar lebih efektif dan efisien karena mengintegrasikan teknologi. Yang kedua, harapannya menjadi alternatif solusi bagi pengawas dalam membimbing penerapan pembelajaran berdiferensiasi, dan yang ketiga bisa menjadi referensi dan inspirasi bagi rekan pengawas lainnya. Saya berperan sebagai pengawas bertanggung jawab untuk melakukan proses pembimbingan secara efektif dan efisien menggunakan strategi dan media yang tepat dan inovatif. Kemudian saya juga menyediakan media pembimbingan, berbagai bahan ajar, room meeting untuk kegiatan daring, grup WhatsApp untuk komunikasi, serta instrumen asesmen diagnostik dan jurnal refleksi. Tantangan yang saya hadapi dalam menerapkan strategi pembimbingan ini, yang pertama adalah dari motivasi belajar Bapak Ibu guru, kemudian strategi pembinaan yang saya coba gunakan, kemudian contoh-contoh penerapan pembelajaran diferensiasi yang perlu juga disampaikan pada Bapak Ibu guru, kemudian manajemen waktu pembimbingan, baik itu Bapak Ibu guru ataupun saya secara sendiri, kemudian daya dukung, baik sarana prasarana untuk kegiatan ini. Nah, kemudian aksi terkait bagaimana upaya saya untuk menghadapi tantangan tersebut, saya mengambil 4 langkah. Yang pertama adalah melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui pemahaman awal, kesiapan pembimbingan, karakteristik guru. Kemudian yang kedua, mencoba mencari strategi yang tepat. Nah, strategi yang saya dapatkan adalah strategi pedati, di mana akronim dari pelajari, dalami, terapkan, dan evaluasi. Kemudian saya mencari media yang mampu mendeliver proses pembimbingan secara efektif, maka saya mengambil berbasis Google Site, maka disebut dengan Sigesit. Kemudian saya coba laksanakan pembimbingan sesuai dengan alur pedati berbasis media berbasis Google Site. Ini adalah alur pedati Sigesit, di mana pada saat alur pelajari di sini saya akan melakukan kegiatan pembimbingan secara langsung, di mana memberikan materi terkait pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian pada alur berikutnya dalami, di mana Bapak Ibu guru akan coba mendalami diferensiasi, elemen diferensiasi melalui media Google Site yang sudah saya susun. Kemudian ada jurnal refleksi setiap menyelesaikannya. Kemudian terapkan ini Bapak Ibu akan merancang RPP, kemudian juga mengimplementasikannya. Nah, pada saat diterapkan ini saya melakukan pendampingan atau coaching baik secara daring dan luring. Kemudian di akhir adalah evaluasi, baik itu dari segi pemahaman ataupun tindak lanjutnya. Nah, ini dilakukan secara daring. Nah, ini adalah dokumentasi kegiatan, saya akan coba tampilkan. Bapak Ibu nanti silahkan dicatat kalau ada pertanyaan di akhir. Saya akan tuntaskan penjelasannya sehingga nanti Bapak Ibu bisa menyimak apa kira-kira intinya. Apa dan bagaimana implementasi Merdeka Belajar
dalam pembelajaran berdiferensiasi. Saya diferensiasikan. Ada 3 elemen. Ini adalah media berbasis Google Site atau Sigesit dalam pendampingan pembelajaran berdiferensiasi. Ini adalah halaman utamanya, di mana di sini ada tujuan, kemudian menu-menu dalam media ini. Kemudian juga ada petunjuk penggunaan, kemudian ini ada rekaman pada saat orientasi dan pemaparan materi. Kemudian ini penyusun. Kemudian di menu yang kedua terkait keragaman belajar peserta didik, ini sebagai dasar dari diferensiasi yang akan dilakukan. Kemudian ini adalah item-item dari elemen pembelajaran diferensiasi. Saya coba kasih angket bagaimana kesiapan mereka untuk belajar pelajaran, misalkan saya di kewirausahaan nih, kesenangan apa. Apa yang kira-kira Pak Anang dapatkan, kemudian apa yang Pak Anang coba implementasikan gitu. Proses pembimbingan ini banyak sekali pengetahuan-pengetahuan baru, terutama tentang bagaimana membelajarkan siswa secara berbeda-beda antara satu anak dengan anak yang lain, terutama dari profil dan minat belajar anak. Nah, dari kegiatan tadi, maka di akhir saya coba refleksikan dengan Bapak Ibu Guru untuk melihat bagaimana dampak dan hasil dari pembimbingan. Ada 4 hal yang saya coba refleksikan. Yang pertama adalah jurnal refleksi, di mana ada jurnal refleksi setiap kegiatan mandiri ataupun di akhir. Kemudian bagaimana pemahaman Bapak Ibu Guru dilihat dari perbandingan nilai pretest dan posttestnya. Kemudian bagaimana kualitas RPP serta umpan balik dari media yang digunakan. Nah, dari cuplikan jurnal refleksi saya lihat bahwa Bapak Ibu Guru merasa senang difasilitasi belajar, kemudian juga mampu melewati hambatan dan tantangan yang mungkin dihadapi. Kemudian Bapak Ibu Guru juga merasa makin memahami bahwa peserta didik itu memiliki keragaman. Nah, dari tes pemahaman sendiri, kalau dibandingkan antara pretest dan posttest itu terdapat engage sebanyak 0,35, itu terkategori sedang. Jadi pembimbingan ini bisa disimpulkan cukup efektif untuk mampu meningkatkan pemahaman Bapak Ibu Guru terkait pembelajaran diferensiasi. Kemudian dilihat dari asesmen kinerja Bapak Ibu Guru terkait penyusunan RPP berdiferensiasi, bisa kita lihat dari 4 elemen RPP, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan, dan asesmen, di mana kalau kita rata-ratakan secara keseluruhan dan kemudian ditabulasi menjadi sebuah nilai terkategori baik dengan nilai 87. Ini menunjukkan bahwa antara tujuan, kegiatan, dan asesmen sudah berdasar pada latar belakang atau keragaman peserta didik, kemudian dilakukan diferensiasi pada kegiatan dan juga asesmennya. Nah, kemudian untuk feedback media sendiri, saya coba mengakses bagaimana pendapat atau umpan balik terkait media yang digunakan. Ada 3 elemen juga, tampilan, penyajian, dan manfaat secara umum terlihat baik. Artinya media yang digunakan cukup mampu untuk memfasilitasi Bapak Ibu belajar di tempatnya masing-masing. Pembelajaran yang saya dapatkan dari proses yang dilakukan bahwa kegiatan pembimbingan guru di sekolah binaan sebaiknya kita menggunakan strategi pembimbingan berdasarkan kebutuhan belajar guru yang inovatif, dibantu dengan media pembimbingan yang menarik dan mudah digunakan, sehingga guru lebih termotivasi dan mendapatkan inspirasi untuk menerapkannya di kelas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Terus berkarya, Indonesia Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.